Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G002306. Oke, di video sebelumnya kan kita udah pernah bahas tentang ACL injury, kemudian ada Regio Genu, dan yang paling terakhir itu ada tentang plexus brachialis. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai sebuah materi baru yaitu tentang Regio dorsum. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita cari tahu apa aja yang menyusun Regio dorsum itu, muskulus apa aja. Next. Nah, ini di sini ada beberapa muskulus yang menyusun dorsum. Totalnya ada 5, yaitu yang pertama ada musculus rhomboideus major, kemudian yang kedua itu ada musculus rhomboideus minor, lalu ada musculus levator scapula, dan juga yang terakhir, yang selanjutnya ada musculus trapezius, dan yang terakhir itu ada musculus latissimus dorsi. Nah, mungkin karena ini kan cara hafalnya juga agak ribet ya, makanya aku akan kasih tahu sebuah tips untuk menghafalnya, yaitu dengan menggunakan jembatan keledai. Di mana di sini kita menggunakan singkatan berupa Roma, Romi, dan Leska telat. Di mana Roma dan Romi ini anak kembar, sementara Leska nggak tahu datang dari mana. Oke, yang pertama dari Roma dulu. Roma itu kan merupakan pemendekan dari Rhomboideus Mayor, kemudian Romi itu merupakan pemendekan dari Rhomboideus Minor, lalu Leska itu pemendekan dari Levator Scapula, kemudian untuk telatnya sendiri itu untuk T-nya itu dari Trapezius, dan juga latnya itu dari Latissimus dorsi. Oke, next. Setelah itu kita mau cari tahu tentang apa aja sih inervasi, origo, dan insertio dari muskulus-muskulus tadi. Pertama, kita awali dari muskulus trapezius. Oke, muskulus trapezius sendiri itu sebenarnya ada beberapa pars. Ada pars descendens di sini, kemudian ada pars transversa, dan yang terakhir itu ada pars ascendens. Nah, tapi di sini kita bakal membahas tentang origo, insertio, dan inervasinya aja. Oke, yang pertama dari origonya terlebih dahulu. Musculus trapezius ini origonya itu dengan protuberansia occipitalis externa, kemudian dengan linea nuchea, dan juga dengan processus spinosus vertebrae thoracalis 7, cervicalis 7, ralat cervicalis 7 sampai dengan thoracalis 12. Kemudian dia ini diinsersi oleh sepertiga lateral clavicular, acromion, dan juga spina scapula. Untuk inervasinya sendiri, musculus trapezius ini diinervasi oleh nervus accessorius nomor 11. Oke, lanjut. Di sini kita akan belajar tentang eh, origo, insertio, dan inervasi dari levator scapula, rhomboideus minor, sama rhomboideus mayor. Oke, yang pertama dari levator scapula terlebih dahulu. Jadi levator scapula itu origonya dengan processus transversus vertebrae kolumna 1 sampai 4 di sini. Kemudian tuh insersinya dengan margo medialis di scapula di inferior dari spina scapula. Dan juga untuk inervasinya dia ini diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Oke, next untuk musculus rhomboideus minor. Nah, musculus rhomboideus minor ini origonya dengan processus spinosus vertebrae cervicalis 7 sampai dengan thoracalis 1 dan juga dengan ligamen nuchae. Lalu untuk insersionya sendiri dia itu insersio dengan margo medialis scapula. Kemudian dia ini diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Oke, next untuk musculus rhomboideus mayornya dia itu origonya dengan processus spinosus vertebrae thoracalis 2 sampai dengan 5. Oke, di area sini berarti. Kemudian untuk insersionya dia itu dengan margo medialis scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Oke, next lagi untuk musculus latissimus dorsi. Nah, musculus latissimus dorsi ini sendiri dia tuh eh, origonya itu di processus spinosus vertebrae thoracalis 7 sampai dengan lumbalis 5. Setelah itu juga dengan crista iliaca dan 3 costa terakhir. Untuk insertion sendiri dia itu insertion dengan sulcus intertubercularis humeri dan diinervasi oleh nervus thoracalis. Oke, lanjut. Oke, ini ada apa? Ada winged scapula. Nah, apa sih itu winged scapula? Winged scapula itu merupakan keadaan di mana
penyusun dari skapula itu menonjol dan berbentuk seperti sayap nih. Ini terlihat menonjol dan bentuknya itu seperti sayap. Nah, untuk penyusun skapula sendiri kan ada tiga tuh. Eh, ada muskulusnya tuh ada musculus serratus anterior, musculus trapezius, dan juga ada musculus rhomboid. Nah, kalau misalnya salah satu dari muskulus-muskulus ini mengalami disfungsi, dia tuh bisa menyebabkan wing scapula ini. Untuk disfungsinya ini bisa terjadi karena tiga hal, yaitu ada karena traumatik, kemudian ada karena iatrogenik, dan juga ada karena idiopatik. Oke, next. Otot-otot ini tuh dia kan menempel pada dinding posterior dari toraks. Nah, menjaga batas medial scapula, enggak. Otot ini tuh dia tuh fungsinya tuh untuk menjaga batas medial scapula agar tetap menempel pada dinding posterior toraks. Nah, jika otot ini mengalami kelumpuhan, maka medial scapula itu akan melebar dan terlihat saat terangkat dari dinding toraks dan scapula itu akan terlihat menonjol seperti ini yang disebut dengan wing scapula. Nah, untuk penyebabnya itu tadi udah dijelaskan ya. Yang pertama itu kelumpuhan serratus anterior bisa terjadi karena traumatik, bisa karena benda tumpul, perputaran leher yang terlalu kencang, atau bisa juga karena gerakan berulang seperti pada atletik. Lalu ada juga non-traumatik itu bisa karena penyakit virus seperti influenza, tonsilitis, bronkitis, dan juga reaksi alergi obat. Kemudian untuk iatrogeniknya tuh bisa karena manipulasi chiropraktik. Oke, next. Kerusakan juga tadi bisa karena kelumpuhan otot trapezius. Nah, biasanya kalau trapezius ini lebih sering terjadi karena cedera yang akhirnya tuh merusak spinal aksesori nerve-nya atau nervus spinalnya, nervus spinalis aksesorisnya, di mana saraf tersebut terletaknya tuh superficial sehingga rentan untuk lesi atau rusak. Biasanya tuh bisa karena kejepit juga, kadang karena kecelakaan dan juga hal-hal serupa seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Untuk video-video selanjutnya bisa ditunggu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.